Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Nuranika dengan NIM 2300251. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen humas tentang kode etik dan sumber nilai public relation. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kode etik itu. Kode etik adalah seperangkat prinsip dan pedoman yang mengatur perilaku dan tindakan profesional dalam suatu profesi. Kode etik juga berfungsi sebagai tuntunan bagi para profesional untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan cara yang etis, adil, dan bertanggung jawab. Secara umum, kode etik mencakup beberapa aspek. Ada 4 aspek, antara lainnya yang pertama, 1. Prinsip etika. Kode etik berlandaskan pada prinsip-prinsip etika yang berlaku seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Yang kedua, tanggung jawab profesional. Kode etik menekankan pentingnya tanggung jawab individu terhadap klien, masyarakat, dan profesi itu sendiri. Dan yang ketiga itu standar perilaku. Kode etik menetapkan standar perilaku yang diharapkan para profesional, termasuk cara berinteraksi dengan klien, kolega, dan masyarakat. Dan yang keempat itu sanksi atas pelanggaran, di mana kode etik biasanya mencakup sanksi atau konsekuensi bagi anggota yang melanggar pedoman yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kode etik berperan penting dalam membentuk karakter dan profesional individu dalam menjalankan tugas mereka di bidang tertentu. Di sini saya juga akan menjelaskan prinsip-prinsip kode etik public relation. Prinsip-prinsip kode etik adalah pedoman dasar yang mengatur perilaku dan tindakan profesional dalam suatu profesi. Berikut prinsip-prinsip umum yang sering terdapat dalam kode etik. Yang pertama yaitu kejujuran, di mana praktisi harus selalu menyampaikan informasi yang akurat dan benar kepada klien dan publik. Kejujuran adalah fondasi dari kepercayaan yang dibangun antara praktisi dan pihak-pihak yang terlibat. Dan yang kedua itu keadilan. Nah, prinsip ini menuntut praktisi untuk bertindak adil dan tidak merugikan pihak manapun. Praktisi harus memperhatikan hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam komunikasi. Dan yang ketiga itu integritas, di mana praktisi harus memiliki komitmen untuk menjaga reputasi dan nama baik profesi. Ini mencakup perilaku yang konsisten dan dengan nilai-nilai etika dan moral yang tinggi. Yang keempat itu kerahasiaan, di mana praktisi harus menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh klien atau pihak lain. Ini penting untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan. Dan yang kelima itu tanggung jawab sosial. Nah, praktisi harus menyadari dampak dari tindakan mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Mereka diharapkan untuk berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan yang keenam itu profesionalisme, di mana praktisi harus menunjukkan dedikasi dan komitmen terhadap profesi mereka dan termasuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Dan yang ketujuh itu otonomi, di mana praktisi harus menghormati hak individu untuk membuat keputusan sendiri dan tidak melaksanakan pandangan atau kepentingan pribadi kepada orang tua. Di sini saya akan menjelaskan keterkaitan antara kode etik dengan citra perusahaan. Keterkaitan antara kode etik dan citra perusahaan sangat penting, terutama dalam konteks public relation. Berikut beberapa poin yang menjelaskan hubungan tersebut. Yang pertama itu membangun kepercayaan. Kode etik yang diikuti dengan baik oleh perusahaan dapat membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan termasuk pelanggan, karyawan, dan masyarakat. Ketika perusahaan menunjukkan komitmen terhadap etika, citra perusahaan akan meningkatkan karena publik merasa aman dan percaya pada integritas perusahaan. Dan yang kedua itu reputasi yang positif, di mana perusahaan yang mematuhi kode etik cenderung memiliki reputasi yang lebih baik. Reputasi yang positif berkontribusi pada citra perusahaan yang kuat yang dapat menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Yang ketiga itu pengelolaan krisis,
mana dalam situasi krisis, perusahaan yang memiliki kode etik yang jelas dan diterapkan dengan baik dapat lebih efektif dalam mengelola komunikasi dan respon. Hal ini membantu menjaga citra perusahaan di mata publik karena mereka dapat menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab dan transparan dalam menghadapi masalah. Dan yang keempat itu daya tarik bagi karyawan, di mana perusahaan yang memiliki kode etik yang kuat sering lebih menarik bagi calon karyawan, dan karyawan cenderung ingin bekerja di perusahaan yang memiliki nilai-nilai etika yang sejalan dengan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan citra perusahaan sebagai tempat kerja yang baik. Dan yang kelima itu tanggung jawab sosial perusahaan, di mana kode etik sering mencakup komitmen terhadap tanggung jawab sosial perusahaan yang aktif dalam inisiatif dan menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat. Selanjutnya yang keenam itu konsistensi dalam komunikasi, di mana kode etik membantu perusahaan dalam menjaga konsistensi dalam komunikasi mereka, dan ketika perusahaan berkomunikasi dengan cara yang etis dan transparan, citra mereka akan lebih positif dan dapat diandalkan. Secara keseluruhan, kode etik berfungsi sebagai landasan bagi perusahaan untuk membangun dan mempertahankan citra yang positif yang sangat penting dalam dunia bisnis yang kompetitif saat ini. Saya juga akan menjelaskan kode etik public relation. Kode etik public relation adalah pedoman yang mengatur perilaku dan praktis para profesional public relation dalam menjalankan tugas mereka. Adapun beberapa prinsip utama yang biasanya terdapat dalam kode etik public relation. Yang pertama itu kepatuhan terhadap hukum, di mana praktisi public relation harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Ini termasuk undang-undang tentang perlindungan data, hak cipta, dan peraturan komunikasi. Yang kedua itu keterbukaan dan transparansi, di mana praktisi public relation diharapkan untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan publik, media, dan pemangku kepentingan lainnya. Ini termasuk memberikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Yang ketiga itu kejujuran, di mana kejujuran adalah prinsip dalam public relation. Praktisi harus menyampaikan informasi dengan cara yang benar dan tidak menipu atau menyesatkan publik. Dan yang keempat itu kepentingan publik, di mana praktisi public relation harus selalu mempertimbangkan kepentingan publik dalam setiap tindakan keputusan yang diambil. Dan ini termasuk menjaga martabat dan hak individu serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dan yang keenam itu menghormati privasi, di mana kode etik public relation harus praktisi untuk menghormati privasi individu dan tidak menyebarluaskan informasi pribadi tanpa izin yang sah. Yang kedua itu integritas dan profesionalisme. Praktisi public relation harus menunjukkan integritas dan profesionalisme dalam semua interaksi mereka. Ini termasuk tidak terlibat dalam praktisi yang merugikan reputasi profesi public relation. Selanjutnya yang keenam yaitu tanggung jawab sosial. Praktisi public relation diharapkan untuk berkontribusi pada tanggung jawab sosial perusahaan dan berpartisipasi dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang ke-8 itu penghormatan terhadap rekan sejawat. Kode etik juga mencakup prinsip untuk menghormati rekan sejawat dan tidak merusak reputasi profesi mereka. Praktisi public relation harus bekerja sama dan mendukung satu sama lain dalam menjalankan tugas mereka. Dan yang kesembilan itu pengelolaan krisis, di mana praktisi public relation harus memiliki rencana dan strategi untuk mengelola komunikasi selama krisis. Dengan tujuan ini untuk melindungi reputasi organisasi dan memberikan informasi yang akurat kepada publik. Dan selanjutnya yang ke-10 yaitu pendidikan dan perkembangan profesional, di mana praktisi public relation diharapkan untuk terus meningkat pengetahuan dan keterampilan mereka melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta mengikuti perkembangan terbaru dalam industri public relation. Jadi, kode etik ini berfungsi sebagai paduan bagi praktisi public relation untuk menjalankan tugas mereka dengan cara yang etis dan bertanggung jawab, serta untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap profesi public relation itu. Sekian penyampaian materi pada kali ini. Apabila ada kesalahan
Dalam penyampaian materi, saya mohon maaf, saya tutupi saja dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.